Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas air putih saja untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan sebuah adegan flashback yang berasal dari official Boruto sendiri. Potongan gambar ini berasal langsung dari manga chapter 7 yang akan rilis pada Selasa 20 Februari nanti. Dalam bocoran satu gambar ini, terlihat percakapan antara Mitsuki dan Kawaki. Momen ini dipercaya merupakan sebuah penjelasan lengkap mengenai pingsannya Kawaki sebelumnya. Meskipun admin merasa muak melihat adegan flashback, tetap saja kita butuh penjelasan dari tim official Boruto sendiri. Lalu kemudian, adegan berikutnya beralih kepada momen yang kemarin, tentang perseteruan Boruto serta Mitsuki. Setelah beberapa saat berlalu, Mitsuki sebenarnya telah berpikir jika Boruto memiliki sesuatu yang aneh. Sesuatu tersebut tentu mengarah kepada Zeno dan penglihatannya mengenai siapa Boruto sebenarnya. Kemudian, Boruto yang ada di dekat mereka lalu berkata, sudah banyak yang berubah pada desa ini. Salah satu hal yang tak lagi kutemui adalah, kalian menjadi lebih brutal. Meskipun itu adalah sikap untuk melindungi desa ini, tapi itu terlalu berlebihan Kawaki. Apalagi sekarang, ada masalah yang jauh lebih besar dari diriku. Mitsuki menyambung ucapan Boruto dengan berkata, kalian berbicara tentang masalah yang lebih besar. Boruto kemudian kembali melihat ke arah barat desa Konoha, dan mulai khawatir tentang munculnya Shinju Matsuri. Pada video kemarin, admin telah membahas jika kemunculan Matsuri akan secara diam-diam dan mencoba mengurung tim Shikadai. Dan orang yang bisa mengetahui itu, mungkin hanyalah Boruto sendiri dengan menggunakan mata Jogan. Makanya dalam video kali ini, dia sedikit khawatir karena di sana juga ada Himawari. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, ada apa Boruto, tampaknya kau begitu khawatir. Boruto lalu menjawab, di dalam desa, aku merasakan keberadaan dari salah satu Shinju. Dia ada bersama dengan tim Shikadai, serta adikku yakni Himawari. Tapi anehnya, orang lain tak merasakan itu meskipun mereka saling berdekatan. Momo kemudian terlihat berpikir, tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Momo langsung mendapat jawaban dengan berkata, mungkin saja, dia berada di sebuah tempat yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Tempat ini, tetap ada di sekitar orang-orang akan tetapi, semuanya mungkin tertutup oleh sebuah penghalang khusus. Boruto masih terlihat bingung, bagaimana cara kerja Shinju menghilangkan mereka dari sana. Tapi, Boruto juga tak bisa pergi begitu saja, sementara Mitsuki dan Kawaki tampak masih tak bersahabat dengannya. Padahal sebelumnya, Kawaki mulai percaya dengan Boruto namun, dia kembali berubah pikiran setelah kemunculan Momoshiki tadi. Sementara itu, adegan berpindah kepada Himawari, yang mulai percaya diri untuk melawan Matsuri. Walaupun dia tak tahu mengenai kekuatan misteriusnya, Hima tak peduli dan berusaha untuk terus membantu yang lain. Setelah berhasil melindungi mereka menggunakan kaiten, masalah baru muncul kembali. Sebuah perban-perban yang terbuat dari jubi, terus menyerang mereka dan ternyata, mencoba untuk melilit mereka semua. Hal ini, sama persis seperti yang terjadi ketika Kaguya Otsutsuki, menjebak semua orang ke dalam pohon suci. Namun, Konohamaru maju dan berusaha melindungi mereka juga. Inojin lalu menggambar sebuah singa lagi, kemudian langsung diarahkan agar menyerang Matsuri. Shikadai memuji Inojin dengan berkata, bagus Inojin, jika seperti itu, dia takkan fokus melawan kita berlima. Aku akan mencoba menangkap bayangannya, dan memasukkannya ke dalam perangkap kita. Nah, Shikadai masih percaya jika rencananya itu, akan berhasil kalau Matsuri teralihkan. Melihat serangan Shikadai mengarah kepadanya, Matsuri melompat dan melemparkan tanah yang tajam ke singa tersebut. Tapi, dia tak menyadari jika bayangannya telah diikat oleh seorang Shikadai. Matsuri kemudian berdiam diri, sambil melihat apa yang akan Shikadai lakukan. Matsuri berkata, baiklah, aku sedang menunggumu bocah. Sementara Himawari masih membantu yang lain untuk melawan perban-perban kayu tersebut. Matsuri selesai saja, langsung menyerap bayangan dari Shikadai itu. Shikadai kaget sambil berkata, aku lupa bahwa dia bisa menyerap sebuah ninjutsu. Jika begini, pertarungan taijutsu adalah cara yang paling ampuh. Inojin lalu berkata juga, tetap saja bahwa dia merupakan orang yang sangat kuat. Matsuri yang diperlihatkan lepas dari jebakan mereka, terus berpikir tentang kekuatan apa yang ada di tubuh Himawari. Dia masih tak menyangka, jika dia seperti takut mendekati anak perempuan Naruto itu.
Entah di tubuhnya ada seorang Kaguya, atau malah Kurama. Dan sekarang teori tentang Kurama bangkit kembali, masih cukup kental atau masih memiliki banyak teori di luar sana. Salah satunya juga, yakni kumis di pipi Boruto dan di pipi Himawari. Entah itu merupakan gen turunan ayahnya melalui genetik fisik, atau justru karena cakra Kuramalah sehingga dua anaknya, masing-masing memiliki kumis tersebut. Dan kenapa kumis mereka hanya 2 garis, itu bisa menjadi petunjuk bahwa cakra Kurama, hanya sedikit saja berada di tubuh mereka. Kalian juga pasti berpikir yang sama, bahwa kumis itu benar-benar mencurigakan. Itu artinya, harusnya energi kehidupan Kurama yang hilang di tubuh Naruto, masih ada di tubuh kedua anaknya. Inilah sesuatu yang menarik, untuk ditunggu ke depannya dan admin yakin, Kurama akan hidup kembali di seri Boruto ini. Kemudian, adegan beralih kepada Hanabi dan shinobi veteran lainnya. Hanabi berbicara ke Koji dengan berkata, "Anda adalah pendukung seorang kriminal. Dengan perintah dari Nyonya Tsunade, kami ingin menangkapmu dan membawamu ke tempat sebuah interogasi dari desa Konoha." Nah, Hanabi yang memiliki paras yang cantik serta menggoda, tak membuat Koji terpana. Tapi jika itu Jiraiya, pasti sikap mesumnya akan muncul, dan tergila-gila melihat kecantikan dari Hanabi. Namun, dari sini kita bisa berasumsi bahwa Amado, tentu telah merubah segala hal tentang seorang Koji. Salah satu yang dirubahnya adalah ingatan Koji, dan beberapa sifat lainnya. Admin masih yakin jika Koji, merupakan Jiraiya asli yang telah dimodifikasi oleh Amado. Kemudian Koji berkata, "Aku tak memiliki pertanyaan lain dan sekarang, aku harus pergi dari sini." Nah, melihat Koji ingin pergi, Hanabi langsung berlari ke arahnya, sambil mencoba melakukan juken. Koji bereaksi dengan menghindar, sambil mendorong Hanabi ke sisi kanannya. Tapi, Rock Lee langsung menggunakan tendangan andalannya, yang membuat Koji terdesak. Koji menahannya menggunakan lengannya, sambil mengaktifkan Sage mode miliknya. Dia langsung menangkap kaki Rock Lee, lalu melemparkannya. Hanabi dan lainnya, sontak terkejut bahwa Koji, langsung memiliki kekuatan super secara tiba-tiba. Padahal itu, hanyalah kekuatan energi alam dari Sage mode katak miliknya. Hanabi kemudian memaksa Koji, untuk bertarung dengan Taijutsu. Hanabi yang memiliki gaya bertarung dari klan Hyuga, tampak kesulitan mengimbangi gaya bertarung seorang Koji. Hanabi terus mencoba menyerang titik cakra Koji akan tetapi, tangannya selalu ditepis oleh Kok yang membuat Hanabi merasa kesakitan. Hanabi berbicara dalam hati dengan berkata, sepertinya, dia memiliki power yang luar biasa. Pukulannya begitu kuat dan apa sebenarnya ini? Koji kemudian menemukan celah dan dia berhasil menendang seorang Hanabi. Hanabi terhempas ke bawah namun, dia berhasil bangkit kembali. Hanabi lalu berkata, "Kau harusnya bisa membunuhku akan tetapi, kau malah menendangku. Apa kau memiliki semacam sifat ramah, yang seharusnya tak diperlihatkan oleh teman pembunuh Naruto?" Koji menjawab, "Jika aku memberitahu tentang diriku, kalian pasti akan terkejut karena ini berkaitan dengan salah satu Sannin legendaris." Mereka terkejut sambil penasaran tentang apa yang dibicarakan oleh seorang Koji. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Sarada serta Sumire. Mereka sebelumnya disuruh pergi oleh Kawaki, karena Boruto sedang dikendalikan oleh Momoshiki. Mereka akhirnya bertemu salah satu Anbu, yang tergesa-gesa dari tempat Boruto berada. Sarada memanggilnya sambil bertanya, tentang apa yang telah terjadi di sana. Anbu itu kemudian menjawab, "Kami telah banyak kehilangan orang akan tetapi, Boruto telah sadar kembali." Tapi tetap saja bahwa bangkitnya Ishiki di tubuhnya, menandakan sesuatu yang buruk telah terjadi dan berubah. "Aku harus pergi memanggil tim medis, serta memberitahukan hal ini kepada divisi lainnya." Anbu itu lalu pergi, dan Sarada malah berpikir kasihan kepada mereka. Sarada berkata, "Aku merasa bahwa Zeno, benar-benar harus segera dihentikan." Kebingungan massal sedang terjadi dan membuat semuanya, tampak begitu kacau. Sumire kemudian berkata, "Tapi aku mulai menyadari jika sedikit demi sedikit, Zeno mulai akan terungkap. Mari kita percaya pada Boruto bahwa dia bisa akan mengatasi semuanya. Dia juga telah berkata bahwa tujuannya untuk menyelamatkan ayahmu yang telah menjadi Shinju." Sarada berkata, "Kau memang begitu Sumire dan bisa terlihat tenang di situasi seperti ini." Selanjutnya, adegan berpindah dan memperlihatkan Shinju Jura merasa muak setelah mendapatkan beberapa serangan dari Naruto. Dia langsung maju dan mencoba untuk membuat Naruto menyerah. Dia berlari, sambil melemparkan serangan bertubi-tubi yang terbuat dari tubuhnya sendiri. Melihat itu, Naruto melemparkannya 2 Rasen Shuriken. Jura menghindar dari salah satu Rasengannya sementara yang satunya, diserapnya menggunakan Rinnegan.
Naruto tiba-tiba muncul di sampingnya, dan yakin bahwa itu akan membuat Jura terluka. Akan tetapi, Naruto langsung diikat, yang ternyata itu adalah limbo miliknya. Jura langsung mencekik Naruto, sambil mencoba untuk menyerap atau memangsa Naruto. Naruto berusaha menahannya, dan setelah momen dramatis tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.